Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan yang ada di dalam pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Apa ya yang dimaksud dengan faktor dan kelipatan? Kita belajar sama-sama ya. Faktor bilangan. Yang disebut dengan faktor bilangan adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan tertentu. Kita kasih contoh ya supaya lebih mengerti. Misalnya ya, ada bilangan 25. Berapa ya faktor dari 25? Nah, supaya lebih mudah mengerjakannya, kita buat dulu ya tabelnya seperti ini. Lalu tulis angka 25-nya di paling atas. Sekarang kita akan mencari angka-angka yang dapat membagi habis angka 25 ini. Biasanya ya dimulai dari angka 1. Jadi 1. Pasti bilangan manapun, angka manapun bisa dibagi dengan 1. Jadi 25 dibagi dengan 1 tuh hasilnya adalah 25 itu sendiri. Ya. Bilangan berapa lagi yang dapat membagi habis 25? Yaitu 5 ya. 25 dibagi 5 adalah 5. Apakah ada bilangan lain lagi yang dapat membagi habis 25? Tidak ada. Jadi angka 1, 5 dan 25 merupakan faktor dari 25. Karena angka-angka ini dapat membagi habis angka 25. Jadi faktor dari bilangan 25 adalah 1, 5 dan 25. Di sini di tabel kita lihat ada angka 5-nya ada 2 ya. Tapi kita tulisnya satu kali saja ya. Jadi faktor dari bilangan 25 itu ada 3, yaitu 1, 5 dan 25. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai bisa? Kita lanjut lagi ya dengan contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua, di sini kita punya angka 100. Kita disuruh menentukan faktornya ya, faktor dari 100. Kita buat dulu ya tabelnya seperti ini, lalu kita tulis angka 100 di atasnya. Seperti biasa kita mulai dari angka 1. 100 dibagi 1, 100 ya. Nah, 100 ini adalah bilangan genap karena diakhiri dengan angka 0, jadi pasti bisa dibagi dengan 2. Nah, begini ya. 100 dibagi dengan 2 itu 50. Atau ada juga cara lainnya ya dalam mencari faktor itu. Kita menentukan 2 angka yang kalau dikalikan sama dengan 100. 1 kali 100, 100. 2 kali 50, 100 ya. Bisa juga caranya seperti itu. Cari lagi misalnya 2 angka yang kalau dikalikan menjadi 100. Misalnya angka 4 dengan angka 25 ya. 4 kali 25 hasilnya 100. Kalau tidak caranya 100 bagi 4, 25. Sama saja ya. Angka berapa lagi yang dapat membagi habis 100? Yaitu angka 5 ya. 5 dikali berapa menjadi 100? Menjadi 20. Masih ada lagi? Masih ada, yaitu 10 ya. 10 dikali berapa sama dengan 100? 10 ya. Jadi semua angka-angka ini merupakan faktor dari 100 ya. Jadi faktor dari 100 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10. Nah, ini ada 2 kali 10-nya. Kita tulisnya 1 kali saja ya. Lalu 20, 25, 50 dan 100. Faktor dari 100 lumayan banyak juga ya. Bagaimana? Sudah mulai lebih mengerti? Kita coba lagi ya. Soal yang lain ya. Tentukan faktor dari 64. Kita buat tabelnya. Tulis angka 64 di atasnya. Ingat selalu mulai dari angka 1 yang mudah ya. 1 kali berapa menjadi 64? Menjadi 64 ya. 64 ini angka genap karena diakhiri dengan angka 4, berarti pasti bisa dibagi dengan 2. 64 bagi 2 atau 2 dikali berapa menjadi 64? Itu adalah 32 ya. Bisa dibagi dengan angka berapa lagi? Bisa dibagi dengan angka 4 ya. Hasilnya adalah 16. Bisa juga dengan angka 8. 8 dikali berapa menjadi 64? Menjadi 8. Nah, angka-angka ini adalah faktor dari 64. Jadi faktor dari 64 adalah 1, 2, 4, 8. Ditulisnya sekali saja 8-nya ya. 16, 32, dan 64.
Sekarang kita akan belajar tentang kelipatan bilangan. Kalau tadi faktor, ya sekarang kelipatan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan itu adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Anak-anak, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, ya, terus 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi dimulai dari 1, ya. Itulah yang disebut dengan bilangan asli. Jadi misalnya kalau kita disuruh menentukan kelipatan dari 7, jadi kita kalikan angka 7 ini dengan bilangan asli. Ya, dimulai dari angka 1. Jadi 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. Dan seterusnya. Jadi kalau kelipatan ini tidak ada batasnya, banyak sekali jawabannya, ya. Jadi kita tidak usah menulis semuanya, ya, cukup 4 atau 5 angka saja sebagai kelipatannya. Jadi kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Masih banyak sekali kalau kelipatan, ya. Contoh yang berikutnya adalah tentukan kelipatan dari 15. Berarti kita kalikan 15 dengan bilangan asli. 1 kali 15, 15. 2 kali 15, 30. 3 kali 15, 45. 4 kali 15, 60, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 15 adalah 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Mengerti tentang kelipatan? Jadi kita seperti mengalihkan gitu ya kalau kelipatan itu. Contoh yang ketiga ya, tentukan kelipatan dari 3. Berarti kita kalikan 3 dengan bilangan asli. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahami pelajaran kita hari ini tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan? Pelajaran kita hari ini merupakan dasar ya dari pelajaran mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi mencari faktor bilangan dan mencari kelipatan harus dipahami terlebih dahulu ya. Kalian dapat mengulangi lagi pelajaran kita hari ini bersama papa, mama, atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya, share, dan juga subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.